Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Jumat, tanggal 18 hari bulan Oktober 2024 ya. Masih dalam serial pembahasan riset Indonesia ya. Yang pada pagi hari ini kita meneruskan apa yang tadi ya. Karena tadi singkat masalah memperbaiki kemerosotan umat Islam di zaman saat ini gitu. Karena ada satu video YouTube yang menarik yang baru saya tonton semalam ya. Ya, semoga ini akan membawa hikmah buat kita semua ya, bahwa memang sekali lagi apa yang saya sampaikan ini benar adanya, bahwa kunci sukses di zaman sekarang ini bukan hanya sekedar kerja keras, bukan hanya sekedar usaha yang keras, bukan hanya sekedar apa yang dalam bahasa Inggris itu disebut work hard, play hard gitu ya. Tapi ada satu lagi, faktor X-nya, yaitu apa? Faktor adaptif. Bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya. Karena kita tidak hidup di zaman yang sama terus gitu. Memang dalil-dalil keislaman itu berlaku sepanjang masa. Itu tidak kita bantah. Itu tidak saya bantah sama sekali. Itu final. Tapi cara kita memahami dalilnya ini harus kita adaptasikan. Kita dasarnya apa? Dasar dari misalkan dari ayat Quran surah apa, ayat berapa, dari hadis sahih. Misalkan hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, dari kutubus sittah itu hadisnya apa, redaksinya apa, perawinya siapa, matannya apa, dasarnya. Lalu kita kaji cara mengimplementasikannya, cara mentafsirkannya, dan cara memahaminya disesuaikan dengan konteks saat ini. Nah, ini yang benar gitu loh. Jadi akibatnya kita nggak stick di situ-situ aja. Tadi kan kita bahas tentang ceramah. Apa yang kita bawa di dunia ini nggak akan kita, apa yang kita punya di dunia nggak akan bawa mati. Betul, memang itu betul. Tapi cara memahaminya ini loh, bukan berarti kita lantas jadi orang yang nggak sekolah, jadi orang yang nggak belajar, jadi orang yang nggak bekerja, nggak berwira swasta dan sebagainya. Justru kita umat Islam ini didorong supaya jadi orang kaya, coy. Kenapa umat Islam ini didorong jadi orang kaya? Supaya kita bisa beramal, supaya kita bisa berdaya saing, supaya kita bisa bermandiri. Supaya kita bisa banyak berinfak dan bersedekah. Terutama berinfak, bersedekah, beramal, membantu saudara-saudara kita di Palestina sebagai contoh. Gitu. Justru umat Islam ini didorong supaya makin berilmu. Iya, berilmu pengetahuan. Kenapa? Agar umat Islam ini gak geblek-geblek amat kayak tetangga sebelah. Malah tetangga sebelah eksplisit gebleknya disebut dalam apa yang mereka sebut sebagai kitab sucinya. Karena disebut eksplisit lagi bodoh. Ya, di Injil 1 Korintus 4 ayat 10, kami bodoh karena Kristus. Nah loh, bukan saya yang ngomong, itu Injil 1 Korintus yang ngomong. Yang mengatakan seperti itu. Injil 1 Korintus 4 ayat 10. Nah itu, kami bodoh karena Kristus. Nah,
Eksplisit kan disebut di situ. Kalau di Quran enggak. Makanya Quran mendorong kita untuk, makanya umat Islam didorong supaya apa? Berilmu pengetahuan. Karena tadi selain ilmu yang bermanfaat bisa menjadi teman setia kita nanti pada alam kubur, ilmu yang bermanfaat ini juga bisa jadi amal jariah kalau kita bagikan kepada orang lain. Dan orang yang menerima ilmu dari kita membagikannya kepada orang lain. Coba apa enggak untung itu? Justru dengan kita menyederhanakan hidup di dunia ini, itu tuh maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Kita ini harus punya sifat, punya rasa qanaah. Qanaah tuh artinya berkecukupan. Enough is enough gitu loh. Ya, di tengah orang yang berlomba-lomba untuk berhedon-hedon ria gitu loh. Bukan berarti kita tidak perlu materi. Bukan berarti kita nggak matre. Gini ya. Kita hidup di dunia ini perlu materi. Iya memang. Karena ya kita terjebak dalam pola hidup yang sebenarnya salah sih. Yang mengagungkan materi gitu ya. Tapi jangan menuhankan materi. Jangan material itu dituhankan. Akibatnya apa? Timbullah paham matre. Matre itu kependekannya apa? Materialisme. Itu jangan. Kita jangan menuhankan materi, jangan menuhankan harta. Orang yang menuhankan harta, mendewakan harta, pokoknya segala sesuatu diukur dengan harta benda, itu baru namanya matre. Itu ajaran pagan. Gitu loh. Jangan. Tapi cara pandang kita begini deh, ya. Bahwa iya kita perlu materi, perlu harta untuk kita hidup di dunia, betul ya. Tapi ajaran agama Islam ini menyortir ketat mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Karena mohon maaf, kelihatannya aja misalkan nih maaf misalkan yang halal pun bisa jadi haram. Bagi contoh, saya kasih tahu, maaf nih, tahu daging ayam nggak? Karena saya suka makan ayam. Daging ayam ya itu kan halal. Tapi kenapa daging ayam itu bisa jadi haram? Bukan hanya karena didapat dengan cara yang haram, bukan karena dibeli dengan menggunakan uang haram, misalkan uang hasil korupsi, uang hasil begal dan sebagainya. Tapi di dalam proses di dalam proses pengolahannya, mohon maaf, ada sebelum dipasarkan itu, mohon maaf, ternyata ketika diinspeksi, ketika dipantau quality controlnya, ternyata ditemukan ada bahan-bahan yang diharamkan masuk ke daging ayam itu. Minyak babi misalkan, oh ada banyak. Atau cara pemotongannya yang tidak sesuai dengan syariah Islam gitu misalkan. Atau bermacam-macamnya. Ya, yang halal pun bisa jadi haram, hati-hati. Ya. Lewat daging ayam aja, yang simple aja, daging ayam aja. Daging ayam itu bisa jadi haram karena tadi. Nah, ini kita harus hati-hati teman-teman. Nah begitu juga hidup. Begitu juga dengan masalah materi, masalah harta. Islam ini menyortir ketat mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Itu loh. Ya, jadi nggak apa-apa kelihatannya aja kita nih maaf miskin gitu ya. Tapi sebenarnya kita memang digodok jadi orang yang kaya, tapi kaya dengan cara yang benar. Kaya dengan cara yang halal. Bukan kaya dengan nipu-nipu, dengan korupsi, dengan
nepotisme KKN lah. Bukan kaya dengan narkoba, berbisnis narkoba apa itu segala. Jangan. Kalau kayanya kita dapat dengan cara berbisnis, berwirausaha dengan cara yang betul. Misalkan kita kaya dari tambang, kita bisnis tambangnya kita jalankan dengan betul. Ada akadnya, ada akad sebelum kita nanam modal, nanam investasi, buka tambang itu ada akadnya dan seterusnya gitu. Ya, itulah hidup yang itu baru kaya dengan cara yang halal gitu loh. Kaya, atau kita main saham nih, kaya dengan saham, walaupun kaya saham itu bukan alat untuk cepat kaya, enggak, tapi alat untuk menambah kekayaan, taruhlah. Oke, kita simpulkan seperti itu ya. Menjadi kaya lewat investasi yang halal itu enggak melulu harus identik dengan udah investasi aja di saham-saham syariah. Bisa. Emangnya di saham biasa nggak boleh? Boleh. Yang penting apa? Perusahaannya tidak bergerak di sektor-sektor yang diharamkan oleh hukum Islam. Kita naruh saham di bank boleh nggak? Boleh. Boleh, selama kita nggak ngikut praktek ribanya. Gitu. Kita jadi nasabah bank aja boleh kok. Yang penting apa? Kita nggak main hal-hal yang mendatangkan riba. Seperti apa? Buka kartu kredit, jangan dah. Nggak berkah hidup kalau kayak gitu. Ya. Jadi itulah cara memahami dalil keislaman itu yang harus diperbaiki. Jangan diartikan dalil itu secara letterlek. Dikaji dulu. Makanya mohon maaf terakhir dari saya, kalau kita ngikut ngaji dalil keislaman, usahakan kita simak benar-benar. Jangan kita sesibuk-sibuk sendiri kita, tapi kita tetap harus memperhatikan apa dalil yang dikaji dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun cara mentafsirkannya dan memahaminya. Selamat pagi, Jumat berkah buat semua teman-teman.